warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufan Hidayatullah Norman. Saya merupakan mahasiswa Pendidikan Fisika Angkatan 2018, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua salah satu materi fisika, yaitu mengenai gerak parabola. Untuk itu, jangan materinya. Dari gerak parabola. Nah, sebelum kita mengetahui lebih kompleks lagi mengenai gerak parabola, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu gerak parabola dan bagaimana sih betul lintasan gerak parabola itu. Nah, untuk mengetahui hal tersebut, boleh teman-teman amati video berikut. Video tersebut merupakan salah satu contoh dari gerak parabola. Nah, mengapa demikian? Ketika si burung angry birds itu ingin mencapai sasarannya, dia akan melakukan gerak parabola. Nah, lintasan itulah yang dinamakan lintasan gerak parabola. Nah, dari video tersebut dapat kita pahami bahwa gerak parabola adalah gerak yang lintasannya berbentuk parabola. Gerak parabola merupakan perpaduan antara dua gerak, yaitu GLB pada sumbu X dan GLBB pada sumbu Y. Jika atau jarak, maka rumus yang digunakan adalah rumus GLB. Nah, jika kita membahas mengenai ketinggian, kita akan menggunakan rumus GLBB. Oke, baik. Nah, apa sih contoh lain dari gerak parabola dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin sering kita jumpai seperti kita sering bermain bola, baik itu bola kaki atau sepak bola, bola basket, bola voli, maupun bulu tangkis. Nah, di situ ketika kita ingin menendang bola, kita dapat melihat bahwa bola tersebut akan melakukan gerak parabola untuk mencapai tujuannya. Kemudian, untuk memahami lebih lanjut mengenai gerak parabola, dapat kalian lihat lintasan dari gerak parabola yang ada pada gambar ini. Nah, di sini dapat kita bagi gambarnya menjadi 3 bagian, yaitu bagian A, yaitu bagian pertama ketika V sama dengan 0, di mana V0Y dan V0X, dan bagian kedua adalah posisi kedua adalah ketika V pada waktu tertentu, ada pada bagian 2, kemudian yang bagian terakhir adalah ketika VY sama dengan 0. Nah, ini merupakan bagian ketiga yang merupakan titik tertinggi dari gerak parabola. Untuk menganalisa gerak suatu benda, kita tinjau dalam arah sumbu X dan sumbu Y. Nah, bagaimana kalau kita ingin mencari dari kecepatan awal ataupun kecepatan sesaat dari gerak parabola? Nah, kita harus meninjau dari dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Mengapa demikian? Karena pada gerak parabola merupakan gerak gabungan antara GLB dan GLBB, di mana GLB ada pada sumbu X dan GLBB ada pada sumbu Y. Untuk mencari vektor kecepatan awal atau V0, untuk pada sumbu X, itu rumusnya V0X sama dengan V0 cos alpha. Dan karena dia pada sumbu Y, dia menggunakan sin alpha. Menjadi rumusnya V0Y sama dengan V0 sin alpha. Kemudian, untuk mencari kecepatan benda setiap saat, nah di sini kita harus meninjau dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Di mana kecepatan benda setiap saat ini berada pada posisi kedua dari gambar lintasan tadi. Oleh karena itu, untuk pada arah sumbu X, itu menggunakan GLBB, di mana rumusnya yaitu Vx sama dengan V0x sama dengan V0 cos alpha. Dan kemudian untuk pada arah sumbu Y, itu menggunakan rumus GLBB, di mana rumusannya yaitu V0Y min GT. Di mana sudah diketahui bahwa rumus V0Y itu adalah V0 sin alpha, sehingga VY didapat sama dengan V0 sin alpha min GT. Nah, untuk mencari besarnya kecepatan tadi, didapatkanlah rumus V sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, bagaimana untuk mencari posisi benda setiap saat? Untuk mencari posisi benda setiap saat, pertama, untuk pada arah sumbu X itu menggunakan rumusan
X sama dengan final X dikali T, di mana final X tadi sudah diketahui bahwa rumusannya yaitu final cos alpha, sehingga tinggal disubstitusikan saja, sehingga X sama dengan final cos alpha dikali T. Kemudian pada arah sumbu Y, itu menggunakan rumus KLBB, yaitu Y sama dengan final Y dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, di sini final Y-nya juga sudah diketahui, maka dapatlah rumusan Y sama dengan final sin alpha dikali T min setengah GT kuadrat. Kemudian, yang selanjutnya adalah mencari tinggi maksimum benda. Pada saat benda mencapai ketinggian maksimum, kecepatan arah vertikal sama dengan 0. Nah, ketika benda itu mencapai ketinggian maksimum atau H maksimum, maka kecepatannya adalah sama dengan 0. Untuk itu, Y, VY sama dengan 0. Sehingga menggunakan rumusan V0 sin alpha min GT sama dengan 0, maka kita balik rumusnya, dapatlah T sama dengan V0 sin alpha per G. T ini adalah merupakan waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Yang selanjutnya adalah mencari rumusan ketinggian maksimum. Nah, setelah kita dapatkan rumusan T untuk mencapai ketinggian maksimum, tinggal kita substitusikan saja dalam rumus KLBB, yaitu Y sama dengan V0 sin alpha dikali T min setengah GT kuadrat. Kita substitusikan T-nya tadi, sehingga didapatlah rumusan ketinggian maksimum adalah H sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Nah, ini merupakan rumusan yang digunakan untuk mencari ketinggian maksimum ketika benda itu mengalami gerak parabola. Yang selanjutnya yaitu jarak jangkauan benda atau R. Pada saat benda menyentuh tanah, posisi vertikal benda adalah 0 atau ketinggiannya adalah 0. Nah, di sini menggunakan rumus KLBB, Y sama dengan V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Karena ketinggiannya 0, maka 0 sama dengan V0 sin alpha kali T min setengah GT kuadrat. Nah, didapatlah TR atau waktu yang diperlukan untuk mencapai jarak jangkauan benda maksimum, yaitu 2 V0 sin alpha per G. Sama seperti ketinggian maksimum tadi, setelah didapat nilai T, maka disubstitusikan ke dalam nilai X. Nah, di mana X ini sama dengan R, menggunakan GLB karena mencari jarak, sehingga disubstitusikan didapatlah V0 cos alpha 2 V0 sin alpha per G, kemudian 2 sin alpha cos alpha menjadi sin 2 alpha, dan didapatlah nilai R adalah V0 kuadrat sin 2 alpha G. Cukup sekian pemaparan materi dari saya mengenai gerak parabola. Untuk itu, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. See you on the next video. Bye-bye.